Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul Adzim. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Munawwarah dan seluruh jajaran pengurusnya yang hadir juga pada kesempatan ini. Tidak lupa seluruh yang hadir anggota Majelis Ta'lim Masjid Al-Munawwarah dan juga ibu-ibu yang mungkin datang dari masjid ataupun mushola yang lain. Yang hadir tentunya pada kesempatan sore hari ini, yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwah hasanah, contoh untuk seluruh umat manusia, bil khusus bagi orang-orang yang beriman. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah sebelum kita hadir ke tempat ini, pada Jumat tadi diguyur oleh hujan. Alhamdulillah, curahan Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tak terhingga. Kalau di kampung yang lain, Bu, di Kecubung, jangan jauh-jauh, di Kecubung dan sekitarnya itu sudah menaruh drum-drum, ya, menaruh drum-drum mendapatkan pasokan dari Umas Jaya. Kadang-kadang ya seminggu itu 2 kali, kadang-kadang seminggu sekali. Untuk apa? Untuk mendapatkan air, ya, terutama untuk minum, ya, untuk minum dan untuk masak. Tapi alhamdulillah Allah curahkan hujan itu. Itu biayanya, Bu, 1 tangki itu udah berapa ribu kalau bayar, ya, kalau bayar. Ya kemudian ya kalau mau nilai-nilai nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kelihatannya kalau beli gitu. Tapi kalau nggak beli, manusia itu banyak yang nggak ingat terhadap nilai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh, ya, hembusan napas kita, ya, keluarnya napas kita itu masuk dan keluarnya itu, kalau sudah nggak normal lagi ngambil napasnya, dibantu dengan oksigen, 1 oksigen itu udah berapa? Ya gitu, ya, 1 tabung, ya, 1 tabung oksigen itu sudah luar biasa mahalnya, belum yang lain-lainnya. Jangankan itu, nggak bisa buang angin saja, nggak bisa buang angin, itu harus dioperasi, kan gitu. Nah, oleh karena itu ibu sekalian, tandanya sebagai abdan syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mari selalu terus menerus kita upayakan, kita maksimalkan. Ada tadi yang gerutu, Bu, ada yang gerutu hujan turun. Na'udzubillahi min dzalik, istighfar. Astagfirullahaladzim kalau ada. Ya, kebetulan jemuran itu di luar kan, karena kita sudah terbiasa, ya, nggak ada hujan. Gerutu, ada hujan, aduh hujan, nah gitu ya.
Padahal hujan itu sudah ditunggu lama sekali oleh kita. Ya alhamdulillah. Aduh hujan, padahal ya hujan itu sudah lama kita tunggu. Itulah sifat manusia. Sifatnya manusia. Padahal sudah jelas wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Manusia akan ditambah-tambahkan nikmatnya, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai abdan syakur, yaitu hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kasratis sujud. Banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam sholat 5 waktu kita, itu sudah pasti. Kalau kita mau menghitung sujud kita itu dari sholat kita yang 5 waktu itu ada berapa rakaat? 17 rakaat. Berarti setiap itunya ya 17 rakaat, ya sudah dikali berapa itu sujudnya itu? 17 rakaat, berarti sama aja 17 kali sujud ditambah 1 lagi per ininya, ya kan? Karena 1 rakaatnya itu ada 2 kali sujud. Berarti ya 17 dikali 2 34. Ya. 34 kali sujud minimal-minimalnya dalam sholat mahdoh kita, sholat 5 waktu. Nah, puncaknya di dalam ibadah sholat itu ada di sujud. Makanya ada ya yang kalau kita perhatikan, kita lihat ketika sujud itu imam kalau jadi sholatnya berjamaah, ada yang mengambil doa ketika dia membaca doa di dalam sujud dalam rakaat terakhir. Itu bagaimana hukumnya? Ya silahkan. Ya karena sholat itu sendiri adalah doa. Sholat itu sendiri adalah doa. Kumpulan-kumpulan daripada doa. Mulai kita berdiri membaca Fatihah, semuanya doa. Ya ketika kita membaca Bismillah yang pertama surat Al-Fatihah sampai yang terakhir waladhdallin itu doa semua. Ya, ketika kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku memujiku. Ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, hambaku juga tetap memuji kepadaku. Ar-Rahman Ar-Rahim, hambaku terus memuji kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru di situ Allah katakan, memang yang kau sembah itu hanya Ku saja dan hanya kepadakulah kau berharap. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini baru semua hamba Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada Allah, meminta apa? Petunjuk. Ya, petunjuk jalan yang lurus, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yaitu sudah dikatakan oleh Allah jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang dahulu, ya para nabi, para rasul, orang-orang soleh terdahulu, guru-guru kita yang sudah meninggal ataupun yang masih ada, para ulama dan seterusnya. Dan orang-orang yang solih itu adalah mereka golongan orang-orang yang mendapatkan ridho dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. An'amta 'alaihim. Bukan orang-orang yang dikutuk, bukan orang-orang yang dibenci, ghairil maghdub waladdallin, dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Allah mengimbangkan, ada orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman dan amalnya. Ada juga orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena juga amal dan perbuatannya. Banyak ya Allah berbicara ya, bagaimana Allah mengatakan bahwa manusia itu seperti setan, bahkan lebih daripada itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau manusia itu berpapasan, bergabung, ngobrol dengan orang-orang yang beriman, dia berkata, kami beriman, kami bersamamu. Ternyata wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka itu bergabung dengan komunitasnya, bergabung dengan biahnya, bergabung dengan kelompoknya, dengan gengnya, maka mereka mengatakan, khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sungguhnya kami itu sebenarnya ya bersama kalian, inna ma'akum innama nahnu mustahjiun, kami ini hanya mengolok-olokkan siapa? Itu orang-orang bodoh itu. Jadi orang mukmin disebut dengan orang bodoh. Itu di awal-awal surat Al-Baqarah Allah sudah katakan pembagian manusia yang beriman, yang kafir, dan yang fasik atau orang yang munafik. Itu dikatakan di awal-awal Quran. Makanya kita betul-betul ya, kita punya target, Bu, punya target enggak, Bu? Baca di rumah itu ada yang target itu kita setiap bulan itu ada yang mampu menghatamkan tadarus Al-Quran 1 hari 1 juz sehingga 1 bulan itu selesai. Tuh. Jadi kalau kami di sekolah itu ada standar dalam waktu 3 tahun anak-anak itu alumni SMP IT Bustanul Ulum kalau menurut standar mutunya minimal 6 kali hatam tadarus Al-Quran. Minimal ya 6 kali hatam tadarus Al-Quran. Kok kayaknya sih namanya minimal ya, insya Allah. Itu pun kalau kita sama-sama antara di sekolah, guru memonitoringnya, kemudian di rumah sama-sama orang tuanya juga memeriksanya, memonitoring juga sama-sama. Kalau enggak ya mungkin ada yang di rumahnya juga enggak sama sekali membaca Al-Quran. Makanya ada itu sekarang di sekolah kami ya, di SD terutama, dicoba selama 40 hari ini tidak pakai gadget. Ya, selama 40 hari ini. Kita udah berapa hari ini, saya hitung mungkin ada hampir setengah bulan ini. 40 hari ini. 40 hari pertama seperti apa? Ya betul. Jadi biasanya kalau anak saya itu begitu ibunya itu sampai ke rumah, udah langsung gantian gadgetnya langsung. Berapa menit? Misalnya dihitung, setengah jam, udah setengah jam. Itu biasanya dulu. Sekarang karena sudah ini aturan dari sekolah, rupanya mujarab juga. Kan aturan, ya lupa. Tapi kalau TV disetel juga, nah gitu ya. Setel juga TV. Nah, TV sekarang berbeda seperti TV kita zaman dulu, channelnya banyak, gitu. Sama aja antara yang di TV dengan ada yang di di HP itu sama. Ya, cuman bedanya mungkin nggak ada gamenya ya kalau di TV, nggak ada gamenya. Nah ini bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan itu generasi kita muda ini semakin modern hidup ini juga semakin banyak tantangannya, terutama tadi bagaimana kita dikatakan oleh Allah wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Hendaklah kalian
mempersiapkan generasimu untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, itulah perjuangannya seorang orang tua, baik itu ayahnya ataupun ibunya di dalam keluarga tadi. Sekarang tidak bisa lagi, ya bagaimana kita memarjilkan kepada kehidupan yang penuh dengan kehidupan yang sifatnya sudah modern seperti ini. Tapi bagaimana juga mensiasatinya? Bagaimana kita untuk menyelaraskan untuk kehidupan antara duniawi dengan ukhrawinya, spiritualnya dengan untuk kehidupan keduniaannya. Jadi kalau ilmu itu baru hanya di atas kertas. Kadang-kadang anak itu bagus di dalam kertasnya, tapi dalam prakteknya masih jauh. Nah, coba kita perhatikan sekarang generasi-generasi kita. Itu sudah ke masjid saja, mau ke masjid walaupun datangnya anak-anak ke masjid itu ribut, itu sudah luar biasa, alhamdulillah. Ya, saya perhatikan di mana-mana anak-anak itu kalau ke masjid, terutama maghrib, ya maghrib jarang kalau subuh. Maghrib itu banyak, isya sudah nggak ada lagi karena mungkin di situ nggak ada ngaji. Gitu ya. Wah, anak itu dari awal sampai akhir itu cuman ribut aja di masjid. Nggak apa-apa, alhamdulillah sudah mau ke masjid. Cuman nanti disiasati terus bertahap. Memang di situ harus ada orang yang punya kemampuan, punya kapaah di situ untuk bisa membimbing, mengarahkan anak-anak itu supaya dia mau belajar sholat yang baik dan benar. Tapi jarang ya saya perhatikan kalau memang di situ dia nggak ada wadah tempatnya untuk mengaji, jarang. Di tempat kami ya lumayan maghrib sampai isya itu penuh masjidnya. Gitu ya. Cuman ketika memang waktunya pre, misalnya nggak ada ngaji, ya karena memang di situ mungkin ya katakanlah ya yang ngaji di sekitar situ juga mungkin dari tempat yang lain yang paling banyak, di situ hanya beberapa orang, ya sedikit anak-anak itu yang mau ke masjid, gitu ya. Yang mau ke masjid sedikit sekali. Kenapa? Mungkin di situ bisa jadi ada kekurangan ya penekanan terhadap pelaksanaan ibadah. Karena usia-usia untuk anak usia lebih daripada 10 tahun, menurut baginda Rasulullah SAW, bila anak 10 tahun itu tidak mau sholat, maka wajib dididik dengan dipukul. Ya dipukulnya tentu yang tidak membahayakan, jangan kepala, jangan kuping, dipukul, atau jangan muka, jangan. Tapi yang tidak berbahaya. Gitu. Bahkan ada tuh ya, kalau dijewer kupingnya agak diputar dikit, itu malah jadi terapi katanya. Ada yang pernah saya baca seperti itu. Jadi terapi dijewer itu. Ya. Jadi palanya agak ringan untuk mikir. Ada, tapi jangan sampai muter banget nanti malah copot. Ya, copot daun telinganya, jangan ya. Semuanya itu adalah pakai hati, ya. Pakai hati, insya Allah. Mukul juga karena mukul kasih sayang. Jangan pakai pukul, pakai marah amarah murka. Semuanya Rasulullah itu orang ya yang paling sempurna, dikatakan oleh Rasulullah dipukul kalau usia 10 tahun belum sholat dengan cara yang mendidik tadi. Dengan cara yang mendidik. Dan yang paling utama itu adalah memang contoh suri toladan. Contoh suri toladan dari kedua orang tuanya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jadi kalau kita menyuruh kepada anak, nyuruh sholat, nyuruh baca Al-Quran, sementara kita tidak sholat dan tidak membaca Al-Quran,
anak itu grundel dalam hatinya, bapak aja nggak sholat, ibu aja nggak sholat, nggak baca Al-Quran, nah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya ibu ya, ibu nggak sholat, bu kok nggak sholat bu? Terus terangkan aja, bilangkan ibu itu lagi nggak sholat, lagi halangan. Oh gitu. Kok ibu nggak puasa? Lagi nggak puasa karena lagi halangan. Tapi ya anak itu kalau sudah memang usianya antara 10 tahun ke sana itu sudah ngerti, sudah paham. Gitu ya, sudah paham. Makanya kan ada adab-adabnya. Kalau pas ini, kalau lagi pas nggak puasa ataupun lagi nggak sholat, ya tetap ya dampingi anak kita itu untuk melaksanakan ibadah sholat atau membaca Al-Quran. Tetap ya dampingi. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu derajat pertama tadi adalah kasratus sujud, banyak kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sujud itulah puncaknya daripada ibadah kepada Allah. Boleh kita sujud di situ ya dengan berdoa kepada Allah, ya Allah. Kalau pakai bahasa Arab doanya lebih bagus. Ya lebih bagus. Tapi kalau dalam sholat itu memang bagusnya pakai bahasa Arab berdoanya. Ya kan banyak doa yang sudah kita paham ya di dalam Al-Quran, sudah paham, sudah banyak. Ada doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah mencakup, namanya doa sapu jagat, doa semuanya. Ya kata Allah, aku tahu apa yang kau mau. Gitu ya. Kalau udah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah Maha tahu. Bisanya itu ya luar biasa. Gitu ya. Ada doa-doa khusus minta rezeki, ya monggo silakan. Doa yang biasa dibaca di dalam doa-doa setelah zikir, lalu doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Boleh silakan. Tapi jangan lama-lama kalau jadi imam itu sujudnya. Takut nanti ketika kita salam sudah nggak ada lagi makmumnya, gitu ya, kelamaan atau besoknya kapok lagi ya. Kita harus bijaksana, jadi imam. Nah ini kasratus sujud. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita banyak berinfak, banyak bersedekah. Nah, ini namanya apa? Ibadah ghairu mahdhuf. Ibadah sosial, ibadah yang itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis sebagai amal kebaikan, amal soleh, ya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa mimma razaqnahu yunfikun, dan dari sebagian harta yang aku rizkikan kepada kalian adalah kalian nafkahkan. Nah ini dirasakan itu oleh saudara-saudara kita sendiri sama. Silakan untuk di sini luar biasa. Saya katakan di sini ini luar biasa di Masjid Al-Munawwarah ini. Kalau untuk kegiatan yang sifatnya sosial ini, untuk bersedekah luar biasa. Dan mudah-mudahan ini terus ya akan berimbas kepada masjid-masjid ataupun musola-musola yang lain, menjadi masjid untuk percontohan dalam masalah yang kebaikan, dalam masalah berinfak, bersedekah. Dan tetap ini semua harus terus didoakan masing-masing dalam diri kita istiqomah. Karena apa? Ya, jadi sedekah ya bil manni wal adha, sedekah yang dibarengin dengan kata-kata yang enggak mengenakan, bil manni wal adha, ya, kata-kata yang menyakitkan itu tidak lebih baik ya daripada orang yang berkata dengan tulus dan ikhlas, ya. Qaulun ya ma'ruf. Ini penting untuk kita sama-sama, kita semua memperhatikan ini.
Jadi berinfak itu silakan, bukan jumlah nominalnya yang secara ininya ya, secara harus kita dulukan. Yang penting itu belajar untuk tulus dan ikhlas. Kenapa? Karena kadang-kadang godaan setan yang terkutuk itu ya, innahu adu mubin, itu benar, itu benar ya. Tatkala kita pernah disakitin hati oleh seseorang ya, itu kadang-kadang muncul ya, muncul untuk apa? Menimbulkan kita itu kurang rela kepada apa yang sudah kita lakukan kepada. Oh, kamu itu dulu ditolong oleh saya begini-begini, sekarang udah jadi orang hebat. Sama sekali ya, melihat saya aja nggak pernah ya, ke tempat saya aja nggak pernah lagi. Nah kalau yang seperti ini kadang-kadang ada ya, pada kita semua pasti ada yang seperti itu. Cuman datangnya seperti itu ya. Nah itulah kekuatan godaan setan untuk senantiasa selalu merusak tatanan ketulus ikhlasan kita ini. Jadi ikhlas itu ya sebenarnya tadi, ikhlas itu ada yang gercep langsung ya, tanpa ada ulang alik, tanpa reserve. Ada juga yang memang sudah bertabur, lama-kelamaan begitu paham, oh iya luar biasa. Ya, jadi ikhlas itu kalau orang mengatakan mohon maaf seperti kita buang air ya, buang air. Ya sudah, kalau sudah itu malah kita mengucapkan alhamdulillah, nggak dipikirkan lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi kasratus sodakoh, banyak-banyak kita bersodakoh. Yang ketiga yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratul istighfar. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia itu al-insan mahalul khata wa nisyan. Banyak manusia itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, jangankan habis sholat ya, jangankan habis sholat, kita keluar dari rumah itu pasti mata kita, telinga kita itu ada yang kita lihat itu udah sesuatu yang kurang apa manfaat betul kita lihat, malah kita lihat. Bahkan yang tidak boleh kita lihat karena sering penasaran. Telinga juga begitu ya, terutama adalah tadi hati kita ya, hati kita. Maka basahilah, kata Rasulullah SAW, lidahmu dan hatimu itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama Hasan Al-Basri yang dipanggil dengan Taqiyuddin itu. Jadi ada orang yang bahasanya itu konsultasi sama beliau. Ya Syekh Taqiyuddin, saya ini sudah lama berkeluarga tapi belum dikaruniai anak juga. Apa jawab beliau? Banyak istighfar. Banyak istighfar. Udah pulang gitu ya. Dia pikir kalau istighfar enggak kurang-kurang. Habis sholat itu minimal 3 kali. Itu habis sholat 3 kali 5, 15 kali. Belum yang lain-lain. Pikir dia begitu ya. Nah, oleh karena itu yang biasa dia lakukan itu, kalimat istighfar yang biasa dia lakukan itu mungkin hanya sekedar ucapan tanpa ada penghayatan ya, tanpa ada penghayatan. Dia mikir sampai rumah terus begitu. Kemudian ada lagi tamu yang kedua. Tamu yang kedua dihikayatkan di situ, ya Syekh Taqiyuddin, saya ini sudah beberapa kali panen tapi gagal. Ya, gagal panen. Bagaimana ya Taqiyuddin? Padahal saya ini anak saya banyak, semuanya sekolah, gitu.
Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, yang kuliah, semuanya. Tapi ini panennya kok gagal. Utang saya sudah banyak. Jawab beliau, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Nah itu. Jadi luar biasa seperti itu. Yang ketiga, ada lagi tamu yang datang kepada beliau dengan pertanyaan, wahai Syekh Taqiyuddin, saya ini adalah orang yang senantiasa selalu banyak melakukan amal, tetapi kok merasa ya diri saya itu hampa, banyak istighfar. Coba ibu sekalian, kesimpulannya ya dengan istighfar ini, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat istighfar ini itu adalah bisa, yang pertama adalah membanyakkan kepada kita adalah satu tadi adalah anak-anak dengan keturunan yang soleh dan soleha. Bisa jadi anak kita itu walaupun satu, tapi anak yang betul-betul bisa membahagiakan orang tuanya. Lah banyak anak, ya banyak anak tidak bisa mengurusnya misalnya. Kemudian cobaannya luar biasa kepada kita, kan tidak sedikit begitu. Ya kan? Amwal wal banun, ya. Harta dan anak itu bisa menjadi cobaan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuh anak itu. Fahdaru, maka berhati-hatilah kamu dengan itu. Sampai begitunya Allah katakan seperti itu. Maka ketika tadi kita banyak berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita ini nggak ngerti apa-apa. Ya kita nggak tahu apa-apa kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala bantu dengan itu. Ya secara teori ya secara teori, pendidikan secara teori memang begitu. Ya, bahwa orang tua itu harus pertama itu menjadikan contoh suri tauladan yang baik tadi. Contoh, nggak bisa kita hanya sekedar menyuruh tanpa kita tadi menjadikan contoh. Nah, ini ya. Jadi kasratul istighfar itu sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah kan. Jadi mungkin bisa jadi di wilayah kita ini sekarang ini bukan karena memang sudah waktunya sudah hujan, bukan ya. Bukan sudah waktunya sudah hujan, bukan. Kita memang ingin mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hujan yang penuh dengan barokah. Bukan yang hujan yang mungkin bisa jadi tadi. Jadi kalau hujan itu kalau sudah tidak barokah ya banjir adanya. Ya kalau sudah banjir kan menjadi musibah, wabah penyakit di mana-mana dan seterusnya. Tapi kalau hujan yang penuh dengan keberkahan, ya semua tanaman-tanaman, kemudian tanah yang gersang menjadi hidup, menjadi subur. Kemudian kita juga bisa minum dengan air yang sehat, air yang bersih gitu ya. Nah, jadi itu yang namanya kita memaknai makna hujan yang barokah, karena tadi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa mungkin bisa jadi petani tadi itu setelah dia mendapatkan pencerahan dari kiai tadi, dari syekh tadi, dia mempraktekannya itu dan itu mujarab. Ya, mujarab. Yang tadinya belum punya anak jadi punya anak, sudah bertahun-tahun ya. Yang gagal panen kembali menjadi panen. Ya. Kemudian tadi yang jatuh daripada ketidakhampaannya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadahnya bermakna. Nah, ini bisa bermakna. Jadi semua yang dilakukan itu tidak sia-sia, gitu ya. Tidak sia-sia. Jadi
angkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya banyak sekali. Ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum, ya. Kemudian walladzina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Dan sebaik-baik orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ibu sudah berapa lama, sudah berapa puluh tahun ngaji di majelis taklim ini. Kadang-kadang nggak cukup di sebuah majelis taklim, ngaji juga di tempat yang lain. Bahkan sekarang ini sudah gampang kalau mau ya. Kalau mau membuka di TV, ya di YouTube, di mana-mana ya pengajian itu kalau mau. Nggak kurang-kurang, nggak kurang-kurang. Tapi yang Allah akan berikan itu adalah ketika itu sudah menjadi satu amal soleh kita. Sudah sejauh mana pemahaman kita yang sudah juga dipraktekkan dengan amal perbuatan kita. Sudah sejauh mana? Sudah ngerti, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sudah ngerti. Dan dari sebagian malam itu maka hendaklah kamu bangun untuk melaksanakan sholat nafilah, sholat malam, sholat tahajud. Tapi prakteknya seperti apa kita nggak tahu. Nah gitu ya. Tapi alhamdulillah syukur kepada Allah kalau kita semua itu sudah mempraktekannya. Minimalnya sholat itu malam itu 2 rakaat minimalnya. Ditutup dengan sholat witir minimalnya 1 rakaat. Sudah. Itu. Jadi jangan sampai malam-malamnya itu kita berlalu begitu saja. Bu, kalau bagi para nabi, bagi para rasul, sholat malam itu wajib bagi mereka. Wajib. Tapi bagi umatnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena di situ Allah akan memberikan kepada kita itu satu makom mahmuda. Apa itu makom mahmuda? Posisi di sisi Allah, indallah atqakum. Allah akan memberikan posisi kepada mereka yaitu ketakwaan, ya, kemudian kemuliaan, ya kan gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, makom mahmuda. Di tengah-tengah kita tidur ya yang begitu nyenyaknya luar biasa, kemudian Allah bangunkan dengan suara kucing ya atau suara apa, bahkan kita juga sudah sengaja memasang alarm, tapi kenapa kok masih bisa narik selimut, masih itu loh ya. Masih jam 1:30 rupanya gitu, karena ada suara gendeng ya gitu ya. Nah, kalau kan terbangun ya gitu, atau mohon maaf ya kerasa pingin buang air kecil atau apa, kerasa perutnya itu sebenarnya itu bisa menjadi Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau melaksanakan perintah Allah tadi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa? Karena Allah itu agar memberikan kepadanya maqaman mahmuda. Sekali lagi, derajat. Allah akan angkat derajat manusia. Ya. Kalau Allah sudah memuji manusia, itu tidak akan ada mampu orang yang akan mencacinya. Oh ya, mencacilah kamu kesana. Ya, rendah-rendahkanlah. Tapi di hadapan Allah akan memujinya. Ada manusia yang terkenal di dunia, tapi ada juga manusia yang terkenal di langit. Ada manusia viral hebat, manusia di dunia, tapi nggak terkenal di langit. Kenapa? Mungkin karena dia hanya sosialisasi dengan sesama manusia, baik sesama manusia, tapi kepada Allah, hablum minallahnya nggak baik. Ya, ada seperti itu, banyak maka seperti itu. Tapi yang bagus itu ya tawazun,
seimbang. Ya, dan itu keseimbangan itu harus dicari. Nah, harus dicari. Bahkan Allah yang nyuruhnya kan gitu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad. Carilah ya untuk kesuksesan dunia dengan apa tadi? Ya, kesuksesan dunia. Cari ke dunia itu dengan sebenar-benarnya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Ya. Cari kehidupan dunia itu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Supaya apa? Motivasi. Bukan yang sebenarnya itu ya. Kata-kata itu juga bukan hadis, tapi untuk kata-kata motivasi. Itu motivasi ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ya, ketika posisi kita itu memang sedang ibadah langsung kepada Allah, maka kita harus benar-benar melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, dengan sehusu-husunya. Kenapa? Seakan-akan kita akan mati besok. Jadi nggak ada istilah menunda-nunda. Nah, kalau udah nunda-nunda ya berlaku tadi. Berlaku apa namanya? Hukum Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, malah kan celaka orang yang sholat tapi sholatnya yang sahun, sholatnya yang lalai. Gitu. Sholat asar menjelang sholat maghrib ya, sholat asar menjelang sholat maghrib, sholat subuh menjelang sholat duha, gitu ya kan, kayak gitu ya. Sholat subuh menjelang sholat duha, gimana tuh? Iya, karena sekarang ini sebenarnya sholat subuh itu udah jam berapa Bu? Jam 4 berapa? Ya 4:15 ya Bu ya. Ya udah lebih cepat. Kuai lah, kuai. Tidur lagi, tahu-tahunya jam 6. Ya jam 6. Padahal saya lihat di jam digital itu sholat duha jam 5.58, jam 5.58, hampir jam 6 itu sholat duha. Ya Allah ya, padahal dia sholatnya jam 6 tadi. Gimana kan gitu. Nah ini Bu, jadi sekarang ini banyak orang yang sholat sing penting sholat, bukan sholat itu penting gitu kan ya. Yang penting sholat, bukan sholat itu penting. Kalau yang penting sholat itu kadang-kadang jadinya seperti itu, lalai dalam waktu sholat. Tapi kalau sholat itu penting, maka dia akan betul-betul aqimus sholat. Mereka akan mendirikan sholat. Sholat yang bagus, sholat yang baik adalah sholat yang tepat pada waktunya, dilaksanakan juga dengan secara berjamaah. Monggo, ini kita sudah tahu ilmunya. Bahkan kejayaan pribadi-pribadi setiap muslim itu ada di dalam sholat. Karena sudah tahu konsepnya. Ya kan? Sholat itu adalah imaduddin. Tiangnya agama yang ada pada diri kita. Kalau itu didirikan betul-betul, maka berdirilah agama kokoh dalam diri kita. Tapi kalau itu keropos, yang penting sholat tadi, ya mungkin dia gampang labil, gampang terpengaruh dan seterusnya, sehingga dia di dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan kuat. Ya gampang kepengaruh. Wislah sholat sekali-kali kok, sekali-kali. Itu bahasanya sekali-kali, ya sekali-kali. Bagaimana kalau seperti itu? Jangankan sekali-kali orang sholatnya tadi asal-asalan saja sudah mendapatkan ancaman dari Allah, apalagi meninggalkan. Kan sudah jelas, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faq'adahu minan nar. Ya, maka siap-siaplah tempat kembalinya api neraka. Faq'adahu minan nar. Ini. Tuh ya,
yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa setelah kita memang tidak pernah berhenti menuntut ilmu itu, ya, karena memang tadi merupakan suatu kewajiban kita minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Kalau sudah bahasanya di majelis taklim ini jarang anak muda, anak remaja masuk majelis taklim. Ada nggak di sini? Nggak ada kan Bu ya? Ya minimal sudah berkeluarga baru masuk majelis taklim. Kalau anak-anak remaja malu masuk majelis taklim. Dia memang ada bagian-bagiannya, ada segmennya untuk anak-anak muda yang apa namanya, yang putri gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nanti sesekali ya mereka itu dibawa ke sini. Sekali-kali nggak apa-apa, sesekali kalau pas ada di sini. Tapi kalau memang itu ya malu ya juga jangan dipaksakan, karena memang mereka itu juga punya ininya masing-masing ya, punya masing-masing. Dan ada pembinanya biasanya masing-masing di situ. Ada ustadzahnya, ada masing-masing di situ. Nah, ini jadi beberapa yang bisa mengangkat derajat kita itu ada itu Bu. Ya, tadi yang pertama apa Bu? Tadi yang pertama adalah sujud ya, kasratus sujud. Artinya di sini sujud itu ada di waktu sholat, itu kuncinya. Yang kedua, berinfak. Nah, itu luar biasa nih. Berinfak itu ya, karena kita tiap hari, tiap waktu, tiap saat ya, itu tidak akan pernah yang namanya ketinggalan untuk berinfak. Terutama apa? Berinfak dulu adalah untuk diri sendiri. Tuh, salah satunya adalah dengan cara sholat duha. Ketiga, beristighfar. Subhanallah ya. Kasratul istighfar. Karena apa? Manusia itu tidak akan pernah lepas dari dosa. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk. Tidak ada dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Jadi istighfar itu untuk menetralisir, mengenolkan gitu ya, dan seterusnya. Itu istighfar. Yang terakhir Bu, apa tadi? Orang yang memiliki ilmu. Ya, kita tidak akan terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi orang walaupun sudah sekolahnya tinggi, bahkan sudah profesor, itu nggak pernah dia berhenti terus untuk menuntut ilmu. Kenapa? Sudah dia dapatkan, diamalkan, disampaikan. Sudah dia dapatkan, diamalkan, disampaikan. Jadi kalau tiga kontennya dalam orang yang menuntut ilmu itu tidak berjalan, ya pasti ada sesuatu yang belum pas. Kalau hanya menuntut ilmu, kemudian hanya untuk pinter sendiri, ya tidak sampaikan. Man katimal ilmi mal'unun. Barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, mal'unun, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah akan melaknatnya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menyampaikan ilmunya itu, maka seluruh makhluk-makhluk Allah itu akan mendoakan. Ikan-ikan di laut, itu burung-burung dan semuanya akan bertasbih dan menyampaikan doanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan malaikat-malaikatnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Itu lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Jadi Allah itu punya malaikat, ribuan malaikat yang terus menjaga manusia bergantian, naik turun, catat. Ya, sudah selesai catat, naik lagi laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kita itu sip-sipan. Ya, ada sip pagi, ada sip sore, kan begitu ya. Gitu ya. Ya. Karena malaikat itu tugasnya mencatat, ya. Mencatat semata. Enggak ngapa-ngapain. Mencatat, enggak nunjukin, mencatat, mendoakan, mencatat, mendoakan. Itu aja. Itu tugasnya malaikat.
Ya, yang bisa merubah kita itu adalah diri kita sendiri. Innallaha tadi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan saya dan kita semua insya Allah akan sama-sama untuk menjaga daripada iman dan amal kita, yaitu dengan tadi yang saya sampaikan tadi, supaya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta roha min kulli syar. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'mala salihan taradahu wadhilna birahmatika waj'alna fi ibadikas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah Rabbi ij'alni muqimas shalah Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Bu. Oke. Ya. Ya Bu. Ya Bu. Ibu siapa Bu? Oh iya Bu Erni. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz kita. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, sampai nanti pada acara penutup, marilah kita tutup pengajian kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.